Aku baru panen sawit. Kebetulan harga sawit sekarang bagus. Sebagian sudah kubayarkan ke Basnas, sebagian lagi ke kau. Karena kau termasuk 8 asnaf. Nama sadaqatu lil fuqara wal masakin. Kau masuk miskin. Kalau si laki tak berduit, laki bercakap ke bini, sayang, kata si istri, kau asal bilang sayang, bergetarlah hatiku. Kenapa? Pasti kau mau minjam duit. Sampai nanti nyawa saya habis, umur saya berkurang, nafas saya berhenti berembus, habislah hak saya. Rumah diambil dari yaskunuhu, sakana yaskunu, tenang. Rumah itu artinya tenang, sakinah, maskan, yaskunuhu, tenang. Di kantor, di office tak tenang, balik ke rumah tenang. Di jalan risau, tak tenang, balik ke rumah tenang. Tapi ada sebagian orang, kata dia, saya di rumah pula tak tenang. Rumah itu tempat tenang. Makanya dalam hadis, dalam ungkapan kata-kata hikmah dikatakan, baiti jannati. Rumahku adalah tempat ketenangan hatiku. Dulu, orang kalau tidak tenang di luar rumah, mencari ketenangan balik ke rumah. Sekarang orang tidak tenang di dalam rumah, mencari ketenangan di luar rumah. Diskotik, night club, karaoke, dan seterusnya. Untuk apa itu? Mencari ketenangan. Mall dan lain sebagainya. Zaman dulu orang tak tenang di pasar, mencari ketenangan balik di rumah. Orang dulu lebih lama di rumah daripada di luar rumah. Di rumah berkumpul dengan anak istri. Orang sekarang istrinya di luar negeri, suaminya sibuk bisnis, anak sekolah, balik jumpa di restoran, jumpa di bioskop. Selepas berjalan pusing, baru balik ke rumah. Rumah tidur. Rumah tempat kita tenang. Dulu makan di rumah, membuang kotoran di luar rumah. Sebab orang dulu rumahnya ini rumah kayu, turun dulu baru pergi ke tandas, baru pergi ke toilet di luar rumah. Zaman sekarang enggak, makan di luar, buang di rumah. Ada gedung building tua di Semarang, Pringsewu, 1000 bilik, 1000 kamar. Jadi saya dibuat Belanda. Pergi situ saya tanya, mana toilet, di mana tandas? Di luar. Keluar kita dari gedung itu berjalan kaki, baru di luar. Rupanya Belanda pun tak mau satu rumah sama minal khubuthi wal khaba'ith. Sekarang kita serumah, sebab dia berada di dalam. Tak masalah, sebab sudah ada dinding. Tapi mau bercerita bagaimana dengan orang dulu dengan orang sekarang. Rumah itu disebut dengan maskan, sebab dia mendatangkan ketenangan dalam hati. Jumpa dengan istri, tenang. Jumpa dengan anak, tenang. Dulu, orang sekarang terbalik. Jumpa dengan anak, tak tenang. Jumpa dengan istri, makin tak tenang. Padahal yang menenangkan itu adalah anak dan istri. Rumah disebut juga dengan bait. Bait dari kata bata yabitu, artinya tempat tidur di waktu malam. Bait. Rumah itu tempat tidur. Orang sekarang tidak tidur di rumah, tidur di hotel. Kerja dari pagi
tambah lagi kerja malam, pergi ke sana kemari, pukul 1, pukul 2 balik ke rumah. Tidur kejap, besok pergi lagi. Rumah tidak jadi tempat tidur. Di rumah pun tak boleh tidur. Selama di rumah tak tidur. Di hotel baru boleh tidur. Sudah terjadi perubahan. Rumah disebut sebagai manzil. Manzil ini bukit gunung, mencari kayu, berburu. Nanti sesudah dapat kayu, dapat buruan, turun ke manzil. Tempat tinggal itu manzil. Maskan, tempat ketenangan. Manzil, tempat turun dari atas gunung. Bait, tempat tidur. Itulah rumah. Nabi diundang, dijemput sahabat, sampai di rumah sahabat itu, Nabi dibagi makan. Setelah Nabi makan, Nabi tanya, aina turidu an usalli? Di mana kamu mahu saya sholat? Disunnahkan setelah kita dibagi makan, dibagi minum, kita doakan sahibul bait, dan paling elok, paling afdal sholat 2 rakaat. Sholat apa namanya? Masuk masjid, tahiyatul masjid. Kalau kita bertamu di rumah orang, dia bagi kita makan minum, selepas itu kita doakan dia. Sholat apa namanya? Sholat sunat, berdoa kepada Allah supaya orang ini dibalas kebaikan. Lalu kata dia, sholatlah engkau di sini ya Rasulullah. Nabi pun sembahyang. Tempat sujud Nabi itu dijadikannya sebagai musalla dalam rumah. Itu dalil sunnah hukumnya membuat musalla dalam rumah. Musalla tempat sembahyang. Supaya kalau kita mati, tapi sholat sunat. Sholat fardu, sholat wajib tetap ke masjid. Musalla dalam rumah untuk sholat sunat. Sholat tahajud, sholat duha. Tak usah pindah-pindah, di situ saja. Nah, nanti kalau kita meninggal dunia, anak kita pun mengobati kerinduan dia. Dia datang lagi sholat di tempat kita sujud itu. Sunat. Menjadikan satu tempat di dalam rumah sebagai tempat sholat untuk menenangkan hati. La taj'alu buyutakum qubura. Jangan jadikan rumah kamu kuburan. Apa maksud rumah kuburan? Rumah yang di dalamnya tidak ada zikir menyebut Allah Subhanahu wa taala. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu hak kita yang pertama, rumah. 2. Wa thawbun yuwari awratahu. Kain penutup aurat. Ini hak kita. Selama hayat dikandung badan, selama ruh masih bersemayam, selama jasad masih hidup, selama jantung masih berdetak, selama napas masih berhembus, ini hak untuk menutup aurat. Kapas dipintal menjadi benang, benang ditenun menjadi kain, kain disulam. Kalau berpeluh, berkeringat, panas, tak selesa, maka kapas mengisap peluh, keringat, tenang. Tapi ada orang yang tidak mau tenang. Kalau dipakai kapas, kapas mengisap peluh. Kalau peluh diisap kapas, selesa, tenang. Kalau tenang, lupa pada Allah. Mereka tak mau lupa. Maka dia tak mau memakai kapas. Maka dipakailah bulu kambing. Bulu kambing dipintal menjadi benang, benang ditenun menjadi kain, kainnya kasar. Kalau dipakai gatal, panas. Makin panas hari, makin berpeluh, makin panas. Makin panas, makin ingat pada Allah. Kain yang dibuat dari bulu kambing itu suf, bahasa Arabnya, suf. Orang yang pakai kain dari bulu kambing tadi sufi. Itulah asal kata sufi. Jadi kalau ada orang mengaku dia itu sufi itu, coba tengok. Kalau masih pakai kapas belum sufi.
Kalau pakai kapas, qutni. Karena ini qutnun, kapas. Dia tidak mau tenang. Karena kalau tenang, lupa pada Allah. Dia ingin selalu membuat dirinya susah. Karena kalau kita susah, kita ingat pada Allah. Sejuk, selesa, tenang, lupa. Panas, berpeluh, gatal, ingat pada Allah. Lebih elok pakai pakaian panas, berpeluh, gatal, tapi ingat, daripada pakaian sejuk, selesa, tapi lupa pada Allah. Tapi jangan sebab kaji ini besok pagi semua pakai bulu kambing. Ini hak kita. Yang lain bukan hak kita. Hak kita hanya rumah, tempat mencari ketenangan, pakaian untuk menutup aurat, sebab tak sah sembahyang kalau tidak menutup aurat. Apalagi wajilful khubzi. Jilfu roti kosong, tak ada keju, tak ada madu, tak ada daging, tak ada gula, hanya tepung gandum yang dicampur dengan minyak samin, minyak sapi, lepas itu dibakar, dimakan. Itulah cuma hak kita. Jadi kalau ada asam pedas bawang, itu berlebih dari hak. Kalau ada makanan, lebih. Itu sudah hak, sudah bisa untuk hidup, untuk beribadah. Wal jilful khubzi. Ada roti kosong. Nabi tak makan nasi, Nabi makan gandum. Jadi kalau ada orang mengatakan kalau tidak dibuat Nabi bid'ah, maka makan nasi bid'ah. Makan lontong lebih bid'ah. Sunnah makan 4. Zakat fitrah zaman Nabi 4. Yang pertama gandum, yang kedua kurma, yang ketiga zabib, anggur kecil yang dikeringkan, yang keempat susu kambing diletak dalam talam, dijemur kering, mentega. 4 itulah makanan pokok zaman dulu. Yang dulu makanan pokok, sekarang jadi snack. Kalau kita bertamu ke rumah orang, ada kurma, ada zabib, kismis. Tapi bukan makanan pokok, hanya cemilan, hanya snack saja. Sudah terjadi perubahan. Maka nasi itu disebut dengan nasi Bukhari. Nasi Bukhari, dari Bukhara, Uzbekistan. Dari mana orang Makkah itu dapat nasi? Sampai Islam ke Nusantara. Nusa, pulau. Antara, di luar. Ini Australia, ini Asia. Antara Asia dengan Australia ini ada pulau-pulau. Pulau-pulau ini Sumatera, Borneo, Jawa, Sulawesi, Papua. Ini pulau-pulau ini disebut dengan Nusantara. Yang di pulau-pulau ini kerajaan-kerajaan Melayu Islam. Aceh Darussalam, Melayu Langkat, Melayu Delhi, Melayu Serdang, Melayu Asahan, Melayu Siak, Melayu Pelalawan, Melayu Indragiri, Melayu Jambi, Melayu Palembang Darussalam, sampailah ke Lampung, Bengkulu, Pagaruyung. Ini kerajaan-kerajaan Islam. Dijajah oleh Inggris, dijajah oleh Belanda. Yang dijajah Inggris menjadi Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam. Yang dijajah Belanda menjadi Indonesia. Ini Semenanjung, ini Sabah Sarawak. Semenanjung, Sabah Sarawak. Kalau kita tarik garis lurus dari Semenanjung ke Sabah Sarawak, lurus. Tapi ada satu pulau di atas, Indonesia punya.
Jadi begini dia, ini. Natuna. 1 jam dari Batam. Kenapa Natuna ini masuk Indonesia? Sebab dia dijajah Belanda. Bahasa-bahasa Melayu. Suku-suku Melayu. Nah, jadi supaya anak cucu kita paham tentang yang datang belakangan ini adalah tak sama macam zaman kerajaan-kerajaan zaman dulu. Terjadi perubahan makanan, perubahan nationality, perubahan dan lain sebagainya. Ambil contoh Patani. Patani Melayu, bahasa Melayu, bangsa Melayu, tapi dia masuk ke Thailand. Dia sebenarnya lebih tepat masuk ke Melayu. Nah, ini anak-anak kita sekarang dia tak paham. Sebab dia tahunya drama Korea dengan drama Cina. CEO yang menyamar. Dia sudah tak peduli lagi dengan sejarah-sejarah. Apa hak kita terhadap dunia ini? Rumah, tempat tinggal, pakaian, menutup aurat, makan roti kosong. Dapat itu, sudah alhamdulillah. Terus selepas makan, supaya tak tersangkut, walma, air minum. Kalau sudah dapat yang 4 ini, kitalah pemilik dunia beserta isi. Kalau sudah dapat yang 4 ini, kita sudah mendapatkan hak dunia. Adakah orang yang tak boleh dapat 4 ini? Ada. Kaya raya, rumah 10, 1 di New York, 1 di Las Vegas, 1 di Tokyo, 1 di Kuala Lumpur, 1 di Jakarta. Rumah 4, tapi 1 pun tak boleh didiami. Kejap singgah, kejap singgah, kejap singgah, duduk hotel. Tak pernah duduk di rumah. Tak mengambil hak. Kain banyak, tapi yang dipakai hanya 50 cm. Kekurangan kain. Makanan banyak. Makan gandum ada, nasi ada, ketam ada, udang ada, tapi tak boleh dimakan. Kalau dimakan, kolesterol, diabetes, asam lambung, tak boleh makan. Untung ada air putih. Air putih pun takut juga makan. Takut minum air putih. Sebab air putih kenapa dia jernih betul? Rupanya di dalam ada ubat. Kita letakkan air ini di tengah panas matahari. Sebulan tak berubah. Kenapa tak berubah? Karena ada bahan kimia dalam. Kimik. Tak berubah. Saya balik haji tahun 1992. Hilang air zam-zam. 1 jerigen, 5 liter. Hilang. Abdul Somad, air zam-zam awak hilang. Qadarullah. Apa boleh buat? Selepas 6 bulan, sesudah 6 bulan, orang asrama haji bagi tahu. Air zam-zam Abdul Somad sudah ditemukan. Tengok hijau, lumut semua isi. Tumbuh lumut dalam air zam-zam. Buang atau tak buang? Tak usah buang, saya simpan. Saya masukkan dalam lemari pakaian, saya tutup. Terlupa, waktu sedang membersihkan lemari, buka balik, jernih balik. Air zam-zam. Air zam-zam tak busuk. Cuba ambil air perigi, air sumur, masukkan sebulan, naik minyak ke atas. Apalagi kawasan nih, ini kuat minyak sebab di bawah nih gambut, berminyak, busuk, bau. Air zam-zam tak busuk. Kenapa air ini diletakkan berbulan-bulan di pelabuhan tak busuk? Ada bahan kimia. Yang kalau kita minum, sekarang tak apa-apa, 20 tahun akan datang. Sakit pinggang, apa segala macam, keracunan. Kenapa Ustaz tetap minum? Tak ada air lain. Tetap minum. Saya tanya doktor,
doktor, air apa yang paling elok? Air yang paling elok, air perigi, air sumur, masak. Dimasak sampai menggelegak, minum. Itulah yang diminum atuk nenek kita dulu. Sekarang sudah tak ada lagi masak air. Dulu, kalau kita bertamu ke rumah orang, tunggu kejap ya encik, tuan, air sedang dimasak, belum menggelegak. Sekarang air tak dimasak, air tak menggelegak. Sudah terjadi perubahan. Keempat-empat ni sekarang manusia dah tak pakai lagi. Kalau kita masih bisa menikmati yang empat ini, rumah kita masih merasakan ketenangan dalam rumah, berpakaian masih menutup aurat, makan masih senang, masih kenyang, dan minum hilang dahaga. Selepas itu kita katakan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Itulah nikmat yang paling besar. Kitalah pemilik dunia beserta isinya. Kalah Elon Musk. Elon Musk itu dari Indonesia. Nama aslinya Mas Elon. Di mana hadis nih? Hadis ini rawahu Tirmidzi, ada dalam Sunan Tirmidzi. Sahih ke hadis ini? Wa qala haditsun sahih. Hadis ini sahih. Tirmidzi bukan nama orang. Tirmidz nama kampung. Ini Afghanistan, ini Uzbekistan. Sempadan antara Uzbekistan dengan Afghanistan nih, ada satu kota namanya Termez. Termez. Orang Termez disebut dengan Tirmizi. Dari Termez ini turun ke bawah Bukhara. Orang Bukhara namanya Bukhari. Jadi yang menulis-nulis hadis ini banyak orang bukan Arab. Dia tak bahasa Arab. Uzbek. Uzbekistan. Nama dia Abu Isa ibnu Sawrah At-Tirmidzi. Berguru kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari guru dia. Dia murid Imam Bukhari. Masih sekampung. Sama-sama dari Uzbekistan. Qala Tirmidzi, Imam Tirmidzi berkata, Sami'tu Aba Dawud, aku pernah mendengar Imam Abu Dawud Sulaiman bin Salim Al-Balkhi berkata, Balkh ini juga di Afghanistan. Balkhi. Yaqulu, dia berkata, Sami'tu Nadhar bin Shumail, saya mendengar Nadhar bin Shumail berkata, apa kata dia? Al-jilf, al-khubzu, roti. Bahasa Arabnya khubzun. Roti itu, roti bahasa Urdu, India, Pakistan. Roti. Ustaz tahu dari mana? Saya satu asrama sama orang Pakistan. Dia dari Karachi. Satu dari Pakistan, Karachi. Namanya Salman. Yang satu lagi dari Chittagong, Bangladesh. Namanya Abu Ahmad. Kami bertiga satu asrama di Maroko. Pas kami mau makan, datang si yang dari Pakistan nih. Abu Ahmad, roti. Gitu. Hah, roti. Apalah roti? Rupanya roti. Oh, rupanya roti itu dari bahasa Pakistan. Kalau bahasa kita, apa roti? Al-khubz, roti, laisa ma'ahu idam. Roti yang tak ada lauk, tak ada isi. Ada roti isi keju, ada roti isi daging. Roti yang tak ada apa-apa, itu hak kita. Kalau berlebih dari itu, bonus. Alhamdulillah. Wa qala ghairuhu. Ulama lain mengatakan maknanya ghalizul khubzi. Roti gandum yang kasar. Nanti kalau pergi ke Mesir, ada gandum tuh, roti gandum namanya ish. Ada yang kasar, ada yang halus.
kelas VVIP. Kami waktu mahasiswa beli yang kasar, murah. Ish namanya, ish baladi. Roti gandum kampung. Itu kalau dimakan jam 8 pagi, jam 3 petang baru lapar. Tak hancur di dalam. Saya suka sarapan itu. Dimasak kacang, campur bawang, tomat, cabai, telur ayam masukkan, dicolek pakai itu. Dicocah ke orang kampung. Makan jam 8 pagi, jam 3 sore baru lapar. Dimakan lagi jam 3 sore, jam 10 malam baru lapar. Tapi makan gandum ini saya sudah coba, tak bisa. Perut kenyang, otak tak bekerja. Lalu sudah saya coba makan gandum. Di Mesir makan gandum, di Maroko makan gandum, paling tahan 2 hari. Habis itu terbodoh. Bodoh. Membaca tak bisa, menghafal tak masuk. Mesti makan nasi. Kalau mau anak-anak kita tidak makan nasi, jangan biasakan makan nasi dari kecil. Jangan biasakan anak makan nasi dari kecil kalau kita tak mau dia makan nasi. Jangan dibiasakan makan nasi, biasa makan nasi, udah besar dilarang makan nasi. Itu namanya azab. Azab. Azab itu dalam bahasa Arab, al-azabu al-man'u. Al-azab. Azab itu dalam bahasa Arab artinya tercegah. Itu arti azab. Tercegah. Tercegah untuk memakan. Padahal makanan itu ada. Itu azab. Duit ada, badan sehat, tapi tak bisa makan. Itu azab. Duit ada, kereta mahal, rumah cantik, tapi tak bisa berbini. Itu azab. Azab. Azab itu bukan sakit, luka, mati. Itu bukan azab. Azab itu artinya tercegah untuk menikmati sesuatu padahal bisa. Itu namanya azab menurut bahasa Arab. Wa qala al-Harawi, Imam Harawi berkata, al-muraduhu bihi huna, yang dimaksud dengan jilful khubzi dalam hadis ini, wi'a'ul khubzi, bejana, mangkuk tempat roti. Roti itu diletakkan di dalam mangkuk. Kal juwalik, juwalik itu kulit kambing. Selepas motong kambing, kulitnya dibelah, disamak, dibuang lemaknya, dijemur, dijahit balik. Sesudah dijahit, ada yang dijadikan sebagai tempat air. Tempat air dari kulit kambing, bahasa Arabnya qirbah. Pakai qab, qirbah. Kulit kambing yang diisi dengan gandum, bahasa Arabnya juwalik. Satu lagi, wal khurji. Khurji itu kulit kambing panjang, dibuat dia panjang, di tengah dikasih pembatas, diletakkan di atas kuda. Satu sebelah kiri, satu sebelah kanan. Bahasa Arabnya namanya khurj. Bahasa Arab ini banyak vokabuleris, banyak kosakata. Itu maka kamusnya tebal. Kamus lengkap bahasa Indonesia Purwadarminta, segini tebal. Kamus bahasa Arab ditulis oleh Ibnu Manzur, namanya Lisanul Arab, semeter panjang. Berapakah kosakata bahasa Arab? Berapa kosakata Arab? 12 juta. Berapa kosakata Inggris? 1 juta. Berapa kosakata Indonesia? 210.000.
Anak yang tak lulus bahasa Indonesia di SMP dimasukkan ke pondok, gilo. Di SMP tak lulus. Daripada tak lulus SMP, masukkanlah ke pondok. Kau pikir pondok tempat anak bodoh? Sedangkan 200 ribu aja dia tak lulus, disuruh masuk ke pondok 12 juta. Anak bodoh dimasukkan ke pesantren, 2 gondangnya. Kalau tak guru tu gilo, budak tu gilo. Cari anakmu yang tercerdas, terpandai, masukkan ke pondok. Dia akan jadi Imam Nawawi. Hafal hadis, hafal Sahih Muslim. Pondok dibuat di tempat pembuangan. Sekarang pondok difitnah terus. Pemerintah, kalau terjadi kesalahan di pondok, hukum. Supaya isunya jangan kemana-mana. Cepat tindakan. Pak polisi, Pak jaksa, hukum. Secepat menemukan 74 kilo emas itu. Supaya jangan merusak nama pondok. Banyak pondok yang bagus-bagus. Pondok Tebu Ireng, peninggalan Mbah Hashim Asy'ari. Pondok Tambak Beras, peninggalan Mbah Wahab Hasbullah. Pondok Denanyar, peninggalan Mbah Bisri Sansuri. Pondok Sidogiri, tertua di Jawa. Banyak pondok. Di Malaysia, di Kedah, di Kelantan, banyak pondok. Patani masih kuat Islam sekarang karena masih banyak pondok. Pondok inilah benteng ahli sunnah wal jamaah. Cari anak-anak yang tercerdas, terpintar, terpandai, masukkan ke pondok. Dia akan hafal nahu, shorab, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, fikih, qawaidul fikih, tafsir, ulumul Quran, arud qawafi, tajwid, mustalah hadis, rijalul hadis, mukhtaliful hadis, muskilul hadis. Oh, dia paham. Barulah bangkit Islam ini. Wallahu a'lam. Itu tradisi ulama. Ulama kalau udah membahas, bahas, ujungnya wallahu a'lam. Menunjukkan dia tak tahu apa-apa. Yang tahu itu Allah. Ulama dulu begitu. Qala fulan wa qala fulan wa qala fulan wa qala fulan. Wallahu a'lam. Orang sekarang enggak. Belum apa-apa dah. Wallahu a'lam. Belum lagi menjawab. Kalau ini macam mana Ustaz? Wallahu a'lam. Sampai orang bilang, itu Ustaz apa tu? Wallahu a'lam. Ustaz wallahu a'lam. Kita teruskan 483. Wa an Abdillah bin Syikhir. Cara membaca shinnya bi kasri shin, shi. Bukan syu, bukan sya, shi. Wal kha al musyaddadah. Kha-nya pakai tasdid, syikh. Mu'jamataini, betitik, bukan sihir, tapi mu'jamataini, betitik, syikhir. Titik bisa berbahaya dalam bahasa Arab. Al-habbah, biji, kasih titik. Al-jubbah, jadi jubah. Al-habbah, tak bertitik, kasih titik. Al-hayyah, jadi ular hitam. Hati-hati dengan titik dalam bahasa Arab. Ada orang sakit, dibukanya buku ayahnya lama, carinya apalah obat. Tertulis di situ Al-hayyatus sauda, ular hitam. Padahal sebetulnya Al-habbatus sauda. Gara-gara digigit rayap, bertambah titiknya jadi 2. Kasih ular hitam, mati. Hmm. 483 cara membacanya. Abdullah bin Syikhir. Annahu qala, dia berkata, ataitun nabiyya, saya datang menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yaqra, waktu itu Nabi sedang membaca ayat Alhaakumut takatsur. Kamu dilalaikan oleh takatsur.
Takasur diambil dari kata kasir. Kasir artinya banyak. Takasur bebanyak-banyak. Takasur bebanyak-banyak. Berlomba-lomba saling banyak. Anak kamu berapa? Anak saya 3. Oh, anak saya 4. Kebun kamu berapa? Kebun saya 2. Oh, kebun saya 5. Takasur. Alhaakumut takasur. Kamu dilalaikan oleh takasur berbanyak-banyak. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu masuk kubur. Dua pendapat ulama. Pendapat ulama, kamu dilalaikan oleh bebanyak-banyak sampai kamu masuk kubur berhenti. Tapi ada makna kedua. Kamu bebanyak-banyak sampai dikubur pun kamu bebanyak-banyak. Sampai dikubur pun bebanyak-banyak. Nah, itulah sekarang. Cobalah tengok di kubur-kubur. Di kubur pun bebanyak-banyak. Saya pergi ke kubur di jalan, lah lupa nama jalan. Sampai di situ, datang kawan saya. Man, coba tengok. Oh, kau nanti kalau mati mau keramik warna apa? Oh, itu makna alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Sampai di kubur pun bebanyak-banyak. Ini kubur ayah saya, keramiknya dari Spanyol. Ini kubur bini saya, keramiknya impor. Sampai di kubur pun tetap takasur. Disangka udah sampai kubur itu berhenti. Tak berhenti juga. Hatta zurtumul maqabir. Qala, Nabi berkata, apa kata Nabi? Yaqulu ibnu Adam, manusia berkata, mali, harta saya, kebun saya, duit saya, emas saya, dolar saya. Mali. Begitu rupanya kalau kita mati. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Begitu nyawa itu dicabut, disitulah ruh kita mengatakan harta saya, sawit saya, karet saya, getah saya, mobil saya, rumah saya. Apa kata Nabi? Hallaka ya Adam min malika illa ma akalta. Yang kau makan, yang kau kumpulkan, yang kau beli, ma akalta fa'afnaita. Yang kau makan busuk. Satu, yang dimakan busuk. Makan pagi, makan siang, makan malam. 2,5 on. 1 bulan 7,5 kilo. 1 tahun 100 kilo. Saya ini sudah membusukkan beras 5 tan. Umur saya 49. 4 ton 900 kilo busuk. Jangan dibayangkan. Ma'akalta fa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa ma labista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Yang dimakan busuk, yang dipakai lapuk. Apa kata orang Melayu? Hidup ni makan pakai. Hidup ni tak lebih dari 2. Makan, pakai. Rumah, pakai. Kereta, apa pula dimakan? Pakai. Hidup ni cuma 2. Makan, pakai. Makan, pakai. Sekaya-kaya orang, pakaian paling tebal 3 lapis. Lapis 1 dalam, lapis 2, lapis 3. Jaket lapis. Kalau ada yang pakai 4 lapis itu bukan kaya, domam. Domam. Sebanyak-banyak makan, paling banyak 3 kali. Tambah sekali, sedap nih. Tambah 2 kali. Oh sedap, 3 kali. Kalau sampai 4 kali, usus bocor. Hidup ini cuma 2. Makan, pakai. Asal bisa makan, bisa pakai, jalan. Alhamdulillah. Tak bisa makan, tak bisa pakai kain kapan.
Ma akalta fa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa ma labista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Yang ketiga, wa ma tasaddaqta au tasaddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan itulah yang kekal abadi. Itulah yang kekal abadi. Masjid inilah yang kekal abadi sampai hari kiamat. Tengok orang ke atas, qul huwallahu ahad, Allahus somad. Nah, ingat dia Abdul Somad. Itulah cuma. Itu ayat yang keliling itu surat Yasin. Yasin. Pokoknya kalau ada yang bertanya nanti, karena kita selalu mengaji di sini. Aku kemarin singgah ke masjid Hajjah Rohana. Apa yang tertulis di atas tuh? Jawab aja Yasin. Yang mana? Pokoknya Yasin lah. Itu Yasin keliling. Yang atas itu qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kalau yang bulat tuh, idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Ingatlah ketika istri Imran berkata, kalau aku nanti hamil punya anak, kujadikan anakku ini sebagai penjaga Baitul Maqdis. Nah, itu yang bulat. Nanti kok lahir anakku ini, kujadikan dia sebagai penjaga Baitul Maqdis. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Setelah anak lahir, ternyata anak yang lahir perempuan. Wa inni sammaituha Maryam. Aku kasih anak itu bernama Maryam. Bagus ayat ini dibaca waktu sedang hamil. Hamil mengandung anak dibaca. Itulah ayat yang dibaca almarhumah mak saya waktu mengandung saya. Itulah ayat yang keliling. Itulah cuma yang tinggal. Yang lain hilang. Habis. Yang dimakan busuk, yang dipakai lapuk, yang disedekahkan bekal hari esok. Cantik 3 baris. Yang dimakan busuk, yang dipakai lapuk, yang disedekahkan bekal hari esok. Untuk status FB, Instagram. Yang mau buat t-shirt, baju kaos, boleh juga tulis belakang. Yang dimakan busuk, yang dipakai lapuk, yang disedekahkan bekal hari esok. Atau ditulis di belakang truk, yang dimakan busuk, yang dipakai lapuk, yang disedekahkan bekal hari esok. Jadi kalau dia berhenti di jalan, ada orang nengok, oh iya kata orang. Ini enggak, kadang-kadang tulis belakang, mau pulang rindu, enggak pulang malu. Tahapo. Buatlah sesuatu yang mengandung dakwah. Banyak sekarang saya tengok orang tulis belakang, fa inna ma'al usri yusra. Bagus, jadi orang sedang stres, depression, suntuk, bila dia drive kereta, dia tengok fa inna ma'al usri, tak jadi dia marah. Di mana hadis ini? Rawahu Muslimun. Hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Kita teruskan hadis 484. Wa an Abdillah bin Mughaffal radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala rajulun, ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wallahi inni la uhibbuk, aku mencintaimu, aku menyayangimu. Qala, Nabi menjawab, unzur madza taqul, perhatikan apa yang kau cakapkan tadi. Kata Nabi, apa kata dia? Wallahi inni la uhibbuk, 3 kali. Wallahi inni la uhibbuka, wallahi inni la uhibbuka, demi Allah aku mencintaimu, demi Allah aku menyayangimu, demi Allah aku mengasihimu. Faqala, apa kata Nabi? In kunta tuhibbuni, kalau memang betul kau mencintai aku, jangan cuma cakap, karena cakap tanpa bukti gombal. Betul kau mencintai aku? Ya. Fa'a'idda, siapkan. Siapkan. Lil faqri tijfafan. Siapkan untuk kefakiran itu persiapan yang
baik. Fa innal faqra asra'u ila man yuhibbuni minas sayli ila muntahahu. Karena kefakiran itu berjalan cepat mendatangi orang yang mencintai aku, lebih cepat daripada air banjir bandang. Nauzubillah, kalau datang air lepas hujan lebat kan cepat tuh. Lebih cepat lagi kefakiran itu datang kepada orang yang mencintai aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud hadis ini? Maksudnya, kalau kita cinta kepada Nabi, banyak ujian hidup, tak sanggup kita. Maka kalau kita cinta kepada Nabi, ujian-ujian itu datang. Faqr itu artinya merasa kurang. Iyyakum wal faqral hadir. Hati-hati kamu terhadap sifat faqr. Nama sifatnya faqr, nama orangnya fakir. Dia bukan miskin, tapi selalu merasa kurang. Kawan saya amil zakat, pergi ke rumah orang kaya. Pak Haji, kami tengok rumah Pak Haji besar, kereta, mobil mahal. Bolehlah Pak Haji bayar zakat. Apa kata dia? Rumah ini 5 miliar hutang, mobil ini 2 miliar hutang. Dia bukan miskin, tapi kena penyakit faqr, kurang. Orang kaya itu kenapa tak mau bersedekah? Bapak kenapa enggak bersedekah? Karena kalau saya sedekah 1.000, uang saya menjadi 3 triliun, tetap kurang kan, gara-gara 1.000 ini berkurang. Dia menengok bukan yang banyak itu, kita menengok banyak itu, dia yang ditengoknya kurang. Itu maka dia tak mau bersedekah. Sedekah Pak, kata orang, saya enggak megang duit. Ini memang tak ada megang duit. In kunta shadiqan fid da'wa, kalau memang betul kau mencintai aku, wa muhiqqan fil ma'na, kalau memang betul makna cakapmu itu benar, fahayyi alatan tanfa'uka halal balwa, maka siapkan dirimu ketika datang ujian. Fa innal bala'a wal wala'a mutalazimani fil khalwah, karena ujian pasti akan datang pada setiap manusia yang hidup. Wal muhibbu yanbaghi ayyakuna muttasifan bisifatil mahbub. Kalau kita cinta ke Nabi, maka kita tidak hanya sekedar mengucapkan cinta di mulut, tapi mengambil sifat-sifatnya. Apa di antara sifat Nabi? Sifat Nabi itu adalah azhadan nas, zuhud. Saya berjalan di laman masjid. Sedang berjalan-jalan di laman masjid, nampak ada pen. Nampak pena. Saya ambil pena itu, saya letakkan di atas nih. Supaya kalau ada budak-budak mengaji malam, dia tengok, oh ini pena saya, dia ambil. Saya tak mau ambil pena. Itu namanya warak. Namanya warak. Warak artinya menjaga diri dari yang syubhat. Syubhat ini samar, tak jelas. Siapa punya pena nih? Kalau saya ambil, saya takut kena syubhat, maka itu namanya warak. Dah, lepas itu saya pun pergi ke Pekanbaru. Sampai di Pekanbaru, masuk ke mall, nampak pena cantik. Harga pena ini $1.000, 17 juta. $1.000 US.
Saya buka-buka tengok ada $2.000. Kalau saya beli boleh tak boleh? Boleh, duit saya. Tapi saya tak beli. Saya tak mau membeli itu padahal duit ada, itu namanya zuhud. Tak mau membeli padahal duit ada, itu namanya zuhud. Kalau tak mau membeli karena tak ada duit, itu namanya fakir. Sekarang ini banyak orang mengaku zuhud padahal fakir. Itu bapak tu, Pak Ustaz, tu orangnya zuhud. Sanggup tak dia beli? Tak sanggup. Fakir bukan zuhud. Zuhud itu sanggup beli tapi tak mau beli. Itu namanya zuhud. Bedakan antara 3. Taqwa, wara', zuhud. Cantik pena. Saya sukalah menengok pena ini cantik, biru. Saya intai. Diletakkan, Ustaz. Tapi saya tak mau mengambil. Itu namanya takwa. Karena kalau saya ambil, haram. Jumpa pena di jalan, tak tahu siapa pemiliknya. Samar. Itu namanya wara'. Ada duit. Cantik. Tapi saya tak mau beli. Kenapa tak mau beli? Karena duit ini lebih bermanfaat kalau saya belikan untuk beras, untuk makan santri. Itu namanya zuhud. Taqwa, wara', zuhud. Bedakan antara 3. Hadis nih, di mana hadisnya ada? Rawahu Tirmidzi. Hadis ini ada dalam Sunan Tirmidzi. Sahih hadisnya, hadisun hasan. Kata Imam Tirmidzi, hadisnya hadis hasan. At-tijfaf dibaca dengan tanya kasrah, ti. Musanna fauq, tijfaf. Iskanul mim, iskanul jim, jimnya sukun, tij. Wal fa al mukarrarah, tijfaf. Fa-nya berulang 2 kali. Tijfaf. Syai'un yulbasuhul farasu. Sesuatu yang dipakai oleh kuda. Liyuttaqa bihil adha. Suatu yang dipakai oleh kuda supaya kuda tak terganggu. Dipakai di atas kuda supaya tak luka kulitnya. Dipakai di kepala kuda supaya matanya tak kemana-mana. Waqad yalbasuhul insan. Terkadang dipakai juga manusia. Sesuatu yang dipakai manusia untuk menjaga dirinya dari gangguan, itu disebut dengan tijfaf. Maka kata Nabi, kalau memang betul engkau mencintai aku, maka siapkan dirimu terhadap kefakiran tijfafan. Sebagaimana kuda dipakaikan sarung, sampul, penjaga. Kalau manusia baju besi, supaya tak kena tombak, supaya tak kena panah, supaya tak kena pisau. Menjaga diri. Siapa yang pandai menjaga mata, sikitlah cita-cita. Kata Raja Ali Haji dalam Gurindam 12. Ditulis di tepi kubur di Pulau Penyengat. Siapa yang pandai menjaga mata, maka sikitlah cita-cita. Sekarang ini mata inilah yang payah menjaga. Buka handphone, tengok rumah kawan, kereta kawan, bini kawan. Akhirnya dari mata jatuh ke hati. Berawal dari mata, masuk ke pikiran. Apa yang merusak pikiran dan hati ini? Mata.
Makanya kalau ada orang di masjid matanya pejam terus, itu dia mau menjaga itu. Kau kenapa dari tadi ku tengok mata kau terpejam? Kalau pandai menjaga mata, maka selamatlah kata-kata. Kalau pandai menjaga mata, maka sikitlah cita-cita. Dan semua orang sekarang setiap posting untuk memancing mata orang. Apa namanya? Flexing. Memancing mata orang. 99% posting itu untuk memancing mata orang. Sarapan pagi, makan. Makanannya biasa aja, cuma yang enak tuh memancing di mata orang. Hai guys, sedap ya pagi ini. Biasa aja makanan. Kalau bahasa awak tuh ketek-ketek dulu, angek-angek uang. Angek-angek uang. Angek itu hangat. Angek, hangat artinya menengok. Aku menengok Ustadz Turing kemarin kayaknya banyak yang beli AC ini. Untuk apa AC? Angek. Hangat hati. Nah, jadi hidup ini sebetulnya ada orang memang menikmati itu. Tujuan hidupnya hanya untuk menghangatkan hati orang aja. 3 hadis subuh ini. Rabu depan kita sambung 485 dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Kita jawab beberapa pertanyaan setelah itu.